Selamat siang Pak, izin bertanya, apa benar pelet ikan atau pakan ikan lele seperti ini bisa kita jadikan pupuk Pak? Katanya pupuknya nanti yang dihasilkan itu pupuk super Pak. NPK-nya tinggi Pak, kalau pakai pelet atau pakan ikan lele seperti ini. Jadi untuk Anda semua yang dapat informasi seperti itu, komentar di informasinya. Konyol Anda. Seperti itu ya, ketik aja gitu di kolom komentar. Konyol Anda kalau misalnya bikin pupuk dari pakan atau pelet ikan seperti ini. Mana bisa pelet ikan ini kita jadikan pupuk? Nah, biar nggak tambah konyol lagi, mari kita belajar. Nah baik, langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita nggak usah opening segala macam, langsung kita mulai saja. Ini saya malas ya bahas materi-materi kayak gini, ini materi konyol ini. Ya, materi nggak ada gunanya ini kalau kita bahas, nggak ada, aduh, ini nggak ada faedahnya. Teman-teman kita ini banyak sekali menanyakan tentang ini. Tolong dibahas Pak. Ya, informasi banyak sekali kami dapat. Kalau pakan ikan seperti ini, pakan lele seperti ini, ya, pelet seperti ini, tinggal diencerkan aja Pak. Dilarutkan saja di air, dia hancur, lalu sudah bisa jadi pupuk. Super Pak, tanamannya subur. Ya, informasi yang kami dapat seperti itu. Apa benar? Tolong dibantu penjelasannya. Ini konyol ya Bapak Ibu semua. Ini konyol ini. Kalau pakan pelet ikan seperti ini kita larutkan di air, lalu kita mau sebut apa dia? Pupuk organik cair. Atau mau sebut apa dia? Ini nggak jelas. Ini untuk ikan. Jadi beli saja ini untuk kasih ikan daripada kasih tanaman. Mati tanamannya. Kita langsung saja belajar ya. Pakan atau pelet ikan itu isinya apa sih? Saya sudah lama dengan ikan ya. Bertahun-tahun saya itu pelihara ikan. Seperti itu ya. Saya tahu betul pelet dan makanan itu terdiri dari apa aja. Kalau salah nanti dikoreksi ya. Bahan untuk membuat pelet atau pakan ikan ini tepung semua ini isinya ya. Yang pertama tepung jagung, itu sudah pasti. Tepung jagung ini punya apa saja? Punya karbohidrat ya, protein, mineral, vitamin. Ini bagus semua untuk ikan. Kemudian tepung kedelai, dari kacang kedelai ini. Isinya apa di kedelai itu? Karbohidrat, proteinnya pasti tinggi ya. Kemudian lemak, kalsium, fosfor, zat besi. Tepung dedak atau bekatul. Oh ini beda ya. Dedak atau bekatul ini beda ya. Dedak itu bubuk yang didapat dari kulit padi, sekam padi itu dedak. Sedangkan bekatul itu arinya. Ya, kulit tipis di dalam beras itu. Jadi bulir beras itu kan ada lapisannya itu. Lapisan kulit arinya itu. Nah, kulit ari itu yang nanti kalau misalnya kita pipil beras ya, kita pisahkan beras dari cangkangnya, dari sekamnya, itu kulit ari itu kadang menempel di cangkang sekam itu. Nah, itu yang disebut bekatul. Jadi beda. Kalau mau dilihat kandungan nutrisi ya bekatul lebih tinggi. Ya, karena ini dicampur jadi satu, bekatul dedak ya, kita tulis aja di sini bekatul atau dedak ya. Mengandung karbohidrat, protein, lemak dan serat ya. Kemudian yang keempat tepung terigu. Ada pati di situ, karbohidrat kompleks. Pati ini karbohidrat juga ya. Dia datangnya dari karbohidrat, anak dari karbohidrat ya. Karbohidrat kompleks ini artinya karbohidrat dalam bentuk utuh. Artinya karbohidrat yang belum diurai menjadi pati, karbohidrat yang belum diurai menjadi glukosa dan lain sebagainya. Masih bentuk baku karbohidrat kompleks ya. Protein, kalsium, zat besi. Kemudian apalagi yang kelima, tepung kanji. Ini untuk perekat ini, di pakan-pakan ini untuk perekat ya. Isinya apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium dan zat besi. Karena tepung kanji ini atau tepung tapioka ini kan dibuat dari apa ya? Ubi kayu ya. Dari ubi kayu, kemudian dicampur juga dengan ketela pohon dan lain sebagainya. Kemudian tepung ikan. Nah, tepung ikan ini mungkin Bapak Ibu kurang begitu tahu ya tepung ikan ini. Bapak Ibu tahu nggak limbah ikan? Jadi kalau di pasar ikan itu banyak limbah ikannya. Limbah ikan itu apa? Misalnya kita kalau beli ikan di pasar ikan, kita minta dagingnya aja. Lalu si penjual ikan ini membersihkan dagingnya dari tulang dan kepala. Kepala dan tulang itu tinggal di sana, jeroannya tinggal di pasar. Yang kita bawa pulang hanya daging ikannya saja. Nah, limbah-limbah ikan seperti kepala ikan, usus ikan, jeroan ikan, tulang ikan, ekor ikan. Nah, itu disebut limbah ikan. Limbah ikan ini kemudian direbus sampai betul-betul lunak, ya, direbus dengan air sampai betul-betul lunak. Setelah itu sudah lunak, dijemur kering. Setelah dijemur kering baru di mix, di blender, ya. Dihaluskan, dia jadi tepung ikan. Jadi isinya tulang ikan, kepala ikan, jeroan ikan ini isinya. Nah, kandungannya apa saja? Protein sudah pasti tinggi, lemak sudah pasti tinggi, vitamin pasti tinggi, kalsium pasti tinggi dan lain-lain. Kemudian, setelah tepung-tepung ini disiapkan, si pabrik pembuat pakan ini atau pelet ini akan memberikan vitamin juga ke dalamnya. Supaya apa? Supaya terigu-terigu ini yang jadi makanan ikan ini ada vitaminnya untuk si ikan. Itu ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B dan lain sebagainya. Kemudian ada mineral juga. Mineral ini yang biasa kita pakai di dunia pertanian. Kalium, ya itu mineral. Fosfor, itu mineral. Ya, magnesium, itu mineral. Seperti itu ya. Kemudian ditambahkan juga enzim. Nah, enzim ini banyak. Enzim ini yang dihasilkan oleh tubuh kita. Manusia menghasilkan enzim. Tumbuhan menghasilkan enzim. Hewan pun menghasilkan enzim. Nah, enzim ini untuk kekebalan tubuh, metabolisme tubuh. Enzim juga berfungsi untuk pencernaan di usus Bapak Ibu. Kalau makan apa-apa, bakteri yang mengurai di usus Bapak Ibu mengeluarkan enzim. Enzim itu baik untuk pencernaan. Kemudian masih banyak lagi enzim di dalam tubuh kita ini. Dan itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Tanaman pun punya banyak enzim yang dihasilkan oleh tubuh dia sendiri. Hewan pun sama, dia punya banyak enzim yang dihasilkan oleh tubuh dia sendiri. Nah, enzim ini ditambahkan agar nanti tidak hanya mengandung tepung-tepungan seperti ini, tetapi ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya. Kemudian yang terakhir ini minyak ikan. Minyak ikan ini minyak dari ikan juga. Dan kandungannya itu ada omega 3, lemak, kalori, vitamin dan lain-lain. Minyak ikan ini nanti pada saat semua pelet ini sudah jadi, ya sudah dikeringkan seperti ini. Kemudian bentuk-bentuknya sudah bulat-bulat seperti ini, sudah siap dipasarkan, artinya sudah jadi produksinya ya, sudah jadi pelet seperti ini. Kemudian dilumuri oleh minyak ikan. Dicampur lagi dengan minyak ikan. Tujuannya apa minyak ikan ini? Agar menambah aroma, nafsu makan ya pada si ikan. Jadi kalau pelet ini kita buang ke kolam, aroma dari minyak ikan ini yang nanti membuat ikan-ikan kita di kolam itu ada selera makannya. Ya intinya aroma lah seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan saya garis besar saja ya.
Pelet ikan itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, zat besi, dan fosfor. Nah, kembali ke permasalahan kita. Kalau misalnya isinya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, zat besi, dan fosfor, ya, ini kalau dilarutkan, ya, ke dalam air untuk menjadi POC misalnya, ini karbohidrat mau diapain sama tanaman? Saya tanya ke Bapak Ibu, tanaman makan karbohidrat nggak? Kita bahas karbohidrat ya. Tanaman makan karbohidrat nggak? Nggak makan karbohidrat. Tanaman mana yang makan karbohidrat? Coba Bapak Ibu jelaskan, tanaman mana yang makan karbohidrat? Yang makan karbohidrat ini kita manusia. Seperti itu ya, kita yang makan karbohidrat, tanaman nggak makan karbohidrat. Karbohidrat ini dihasilkan oleh tanaman. Bukan tanaman cari karbohidrat, tetapi dia yang menghasilkan karbohidrat. Tanaman menghasilkan karbohidrat lewat apa? Lewat fotosintesis. Ini tanaman, daun. Ya, akarnya. Dia menyerap air, mineral, unsur hara dari akarnya dibawa ke batang, dibawa ke daun. Ya, air, unsur hara dan mineral sudah ada di daun. Kemudian stomata pada daun menyerap karbon dioksida di udara, CO2. Ya, kemudian ditambah lagi oleh sinar matahari, maka terjadilah pemasakan, ya, atau disebut fotosintesis. Karbohidrat ini adalah bahan pertama, ya, produk pertama dari pabrik fotosintesis. Jadi kalau tanaman Bapak Ibu dengar fotosintesis itu pertama kali yang dibentuk atau pertama kali yang didapat dari proses fotosintesis oleh tanaman yaitu karbohidrat ini. Itu yang tadi saya bilang, tanaman ini mau kita kasih karbohidrat untuk apa? Kita kasih ke dia karbohidrat, dia bilang, loh saya yang ciptain kok, balik lagi ke saya. Saya yang buat kok. Saya ini pabrik karbohidrat, ngapain lagi Anda? Itu sama aja, Anda jualan rokok di pabrik rokok. Jadi Anda misalnya ya, Anda merokok gudang garam ya, Surya 12 lah ya, gudang garam Surya. Anda punya gudang garam ini, lalu Anda jual lah rokok gudang garam ini di pabrik gudang garam. Satu pabrik ketawain Anda nggak? Iya diketawain. Kami yang bikin rokok ini kok Anda jual lagi ke kami? Gimana sih? Kalau kata calontong gini, mikir ya. Itu kalau kata calontong, mikir ya. Jadi ini udah nggak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Tanaman sih penghasil dari karbohidrat. Kemudian protein, ini juga sama dengan karbohidrat. Tanaman menghasilkan protein juga ya. Kemudian lemak, sama juga. Tanaman menghasilkan lemak. Vitamin bolehlah dikasih ke tanaman, tetapi bedanya vitamin-vitamin ini untuk hewan. Kalau kasih ke tanaman dia loading. Ini vitamin apa ini? Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa vitamin yang nanti dimanfaatkan dia, tetapi tidak semua. Kalsium bisa dimanfaatkan oleh tanaman, tetapi nanti dirombak dulu kalsium di pakan ini karena ini kalsiumnya bukan dalam bentuk K2O, ya, kalsium oksida. Jadi tanaman kalau dapat kalsium seperti ini, dia loading dulu. Ini apa ini? Ya, zat besi pun sama bentuk baku, kemudian fosfor pun sama bentuk baku. Karena tanaman membutuhkan fosfor dalam bentuk P2O5, ya, dalam bentuk ini. Ini fosfat ya, dia butuh dalam bentuk itu. Tetapi pakan hanya menyiapkan fosfor. Fosfor pun didapat dari bahan-bahan yang ada di sini. Misalnya apa tadi? Kacang kedelai, di situ ada fosfor. Kemudian apa lagi? Mineral, ada fosfor. Seperti itu. Jadi tanaman ini loading. Kalau dapat yang kayak gini, yang dalam pakan ini Bapak Ibu encerkan atau dilarutkan sebagai pupuk organik cair, kasih ke tanaman, tanaman mikir ya, apa yang dikasih ke saya? Bingung saya jadinya. Sedangkan tanaman ini nunggu dari Bapak Ibu unsur hara, di mana unsur haranya sudah siap dimakan oleh dia. Seperti contohnya kalau nitrogen yang dia butuhkan nitrat, ya, seperti itu. Kemudian kalau fosfor yang dia butuhkan P2O5 tadi, fosfat. Kemudian kalau misalnya kalium yang dia butuh K2O tadi, kalium oksida. Nah, jadi yang dia butuhkan itu. Kalau kita kasih bahan padat seperti ini, bahan baku mentah seperti ini, yang bisa menerima ini hanya perut ikan, ya, perut ikan yang bisa menerima bahan-bahan ini. Karena usus ikan sudah siap, pencernaan ikan ini sudah siap. Begitu ini semua masuk diolah. Jadi sumber makanan, sumber energi, sumber segala macam. Tapi kalau dikasih ke tanaman, tanaman bingung. Ini apa yang dikasih? Begitupun sebaliknya. Kalau Bapak Ibu kasih unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ke ikan, ikannya juga mikir, ini apa saya yang dikasih? Ya, ini yang dikasih ke saya apa ini? Ini bukannya pupuk ya? Nah, kan ngobrol ikannya di dalam kolam. Ini kan harusnya untuk tanaman, kenapa kasih ke kita? Nah, bingung kan? Nah, itu yang saya bilang tadi, konyol. Jadi solusinya untuk kekonyolan yang sangat-sangat luar biasa ini, kalau mau memanfaatkan pelet ikan ini untuk menjadi pupuk organik untuk tanaman, pelet ikan ini dikasih ke ikan dulu. Jadi bahan-bahan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium ini segala macam diurai dulu di ususnya ikan, dicerna dulu di sini. Nanti ikan ini buang air besar, ya, buang air besar atau kotoran ikan ini, kemudian masuk ke dalam filterisasi kolam. Di kolam kan biasa ada filternya ya, saringan-saringan itu. Masuk ke sini, di sini ada bakterinya, ya, bakteri di sini mikrobanya banyak. Nah, nanti masuklah kotoran ikan di sini, ya, diurai di sini oleh bakteri di filterisasi kolam. Biasa Bapak Ibu lihat kolam kalau ada air mancurnya, nah itu tampungan filternya itu ada bakterinya. Di situ nanti diolah seperti ini, diolah jadi amoniak atau kotoran ikan ini keluarnya bisa menjadi unsur hara. Seperti itu ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu sudah bisa menjadi POC. Nah, apa saja ya kandungannya? Nitrogen 1,6%. Tadi Bapak Ibu lihat nggak unsur-unsur ini ada nitrogennya? Nggak ada. Tapi kenapa bisa ada unsur nitrogen tiba-tiba di kotoran ikan, sedangkan pakannya nggak ada nitrogennya? Nah, di sini filter ini ada bakteri nitrifikasi di sini, ya. Nitrifikasi ini datang dari mana bakteri nitrifikasi dalam filter kolam ikan? Bisa diberikan bakteri nitrifikasi, bisa juga terbentuk dengan sendirinya. Bakteri nitrifikasi di sini. Kenapa bisa demikian? Karena kalau misalnya ada amoniak atau kotoran ikan di dalam sini, akan mengundang bakteri nitrifikasi ini untuk datang. Karena tugas dia amoniak, itu pekerjaan dia. Jadi dia lihat, wah ada makanan saya tuh,
yang namanya amoniak atau kotoran. Dia pasti datang dengan sendirinya atau kita tambahkan. Makanya terbentuklah N pada kotoran ikan, walaupun di pakan tidak ada N-nya, ya. Kemudian ada fosfor di sini dan juga kalium. NPK-nya jadi ada. Nah, ini kalau sudah kasih ke tanaman bentuknya sudah NPK. Nah, kalau ini udah nggak konyol lagi, ya. Ini udah nggak konyol, kalau ini udah benar. Sampai di kotoran ikan sudah benar, ya, seperti itu. Kemudian ini hasil riset ya. Ini data ini bukan data dari saya, kalau ini data dari saya semua. Kalau ini hasil riset, ya, ini hasil riset yang dilakukan oleh universitas-universitas yang sudah pernah uji coba. Kotoran ikan ini difermentasi lagi, ya, lalu diberikan pada tanaman. Daun seledri kasusnya, ya. Itu setelah diperhatikan, diteliti, diamati dari penanaman sampai panen, itu bobot basah. Bobot basah ini artinya begitu kita panen, itu beratnya, berat bersihnya. Di mana itu hanya ada batang, daun dan akar. Ya, tanah-tanah udah nggak ada, udah dibersihkan semua, itu berat bersih. Kemudian bobot konsumsi, ini naik ya, bobot bersihnya naik dengan perlakuan diberi pupuk organik dari kotoran ikan yang difermentasi, ya. Kemudian bobot konsumsinya naik, bobot akar, berat akar naik, volume akar itu juga naik, bentangan akar, panjang akar, ukuran akar, jumlah akar ini masuk dalam volume, itu juga meningkat. Kemudian jumlah daun meningkat, ukuran daun meningkat, seperti itu ya. Ini yang sudah dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi kalau dalam bentuk pelet seperti ini, tanaman bingung, ya. Yang tadi saya bilang konyol itu ceritanya gitu, ya. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, kalau tetap ngotot mau diberikan, yang pertama, tanaman ya. Ngotot nih, saya nggak percaya dengan penjelasan sisi lain tumbuhan, saya mau coba, monggo, saya juga nggak larang, silahkan coba aja, ya. Cuma saya kasih tahu aja, nanti hasilnya kayak gini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri hasilnya sebelum dicoba, ya. Saya kasih tahu gambarannya. Tanaman, kemudian dilarutkanlah pakan ikan atau pelet ikan ini ke dalam air lalu diberikanlah ke tanaman, ya. Oke. Hari pertama setelah disiram pelet ikan seperti ini, yang datang duluan semut. Ya, yang datang duluan semut. Yang datang kedua serangga. Yang datang ketiga lalat. Yang datang keempat udah pasti ulat dan belatung. Semua masuk ke sini. Ya, hari keempat semuanya sudah kumpul di sini untuk apa? Party, pesta. Karena di sini sumber makanan mereka. Ya, protein, ya, yang namanya unsur yang namanya protein, ya, itu mengundang yang namanya ini semua. Itu yang pertama. Protein kalau terjadi pembusukan pada protein berbeda dengan yang bukan protein. Kalau yang dinamakan protein itu diurai oleh bakteri atau mikroorganisme, maka proses itu akan menghasilkan bau busuk yang menyengat, ya. Ini yang dinamakan protein. Apa saja proteinnya? Mau telur kek? Telur busuk harum atau bau Bapak Ibu? Harum banget ya, telur busuk ya, pasti harum ya. Nah, Bapak Ibu tahu sendirilah harum telur busuk kayak apa. Daging busuk, harum nggak? Harum ya, daging busuk itu harum ya. Semua yang namanya protein unsurnya, itu pasti baunya sangat busuk. Ya, itu sudah pasti baunya sangat busuk. Tikus kalau mati, wangi nggak? Wangi pasti ya, wangi itu ya. Kucing mati, wangi nggak? Wangi ya. Jadi kalau mau coba-coba sama wangi-wangi protein, monggo, silakan coba ya. Saya cuma kasih info, kalau misalnya nggak percaya, monggo, silakan coba ya. Tanamannya subur enggak? Semua bara bahaya datang ke dalam tanaman, seperti itu. Tapi kalau sudah difermentasi kotorannya seperti ini, udah jos ini ya. Nggak mungkin lagi ada binatang-binatang atau serangga dan sudah tidak berbau lagi. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu ya. Saya nggak lama-lama lah menjelaskan soal yang kayak gini-gini. Dan sebenarnya juga saya malas jelasin yang kayak gini, tapi teman-teman sudah meminta saya harus laksanakan. Karena kalau di komentar itu kan saya jawabnya siap laksanakan, siap laksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti nggak siap itu ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Masih banyak request yang akan saya bahas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan akhir kata saya ucapkan tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan.